Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video keempat kelas online spesial Hacking the Unconscious Mind, menginstal ulang pikiran bawah sadar dengan apapun program yang Anda inginkan. Masih bersama saya Bayu Haji Prasetyo di kelas spesial ini. Oke? Di video ketiga sebelumnya kita udah belajar tentang presuposisi ya. Ini fundamentalnya atau fondasinya dalam belajar pemberdayaan diri, khususnya dalam konteks mind programming ya. Di video ketiga kemarin kita udah belajar tentang, langsung to the point aja ya, semua adalah netral, oke? Yang kedua, pikiran haus akan makna. Nah, dua poin tersebut saya bilang adalah saling terhubung ya. Kalau boleh saya bilang juga satu kesatuan, tapi memang saya pisahkan ya, biar teman-teman lebih jelas lagi ya. Jadi, kalau misal teman-teman Anda belum nonton videonya yang sebelumnya, tonton dulu yang ketiga. Kalau misal Anda orang yang tidak berurutan, unorganized, kayak saya ini, tidak berurutan orangnya, cobalah please tolong untuk berurutan dulu ya untuk kali ini. Tonton dulu urut dari 1, 2, 3 dan ini yang keempat. Oke. Selanjutnya di presuposisi yang ketiga ada peta bukanlah wilayahnya ya. Peta bukanlah wilayahnya. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman Anda janjian dengan saudara atau teman pas lagi janjian mau ketemuan gitu, kita ketemuan yuk. Ketemuan di mana? Ketemuan di sini nih. Waduh, aku belum pernah ke sana. Belum apal jalannya, belum tahu tempatnya. Gimana nih? Ya udah, buka map aja pakai GPS. Nah, kayak gitu. Nah, pas buka map, buka GPS, pertanyaannya adalah apakah yang Anda lihat di map itu sama dengan apa yang Anda lihat di wilayahnya? Misal Anda mau menuju ke suatu kafe, nah pas perjalanan itu apakah warna yang ada di peta dengan warna-warna yang Anda lihat di di keadaan sesungguhnya itu sama? Apakah kondisi tata letak bangunan-bangunan yang ada di peta itu sama dengan apa yang Anda lihat di sesungguhnya? Nah, jawabannya adalah pasti tidak sama. Kebanyakan tidak sama. Dan jadi apa yang di peta bukanlah wilayah itu sendiri. Oke, kalau misal di bungkus mie instan itu, apa yang ada di bungkusnya itu belum tentu merepresentasikan apa yang akan Anda dapatkan di dalam mie instan itu tersebut ya. Sama seperti juga menu yang ada di rumah makan itu belum tentu yang akan Anda dapatkan itu tidak sama dengan apa yang Anda dapatkan makanan aslinya ya, seperti itu. Nah, misal pas Anda lagi menuju ke sebuah lokasi yang Anda janjian tersebut, Anda melihat di peta itu tidak ada tambal ban, dan ternyata pas Anda lewat, ternyata Anda melewati tambal ban, Anda melewati toko sepeda, Anda melewati toko roti dan sebagainya. Ternyata yang di peta itu tidak ada. Nah, jadi artinya apa? Peta itu bukanlah wilayahnya. Artinya apa? Peta ini adalah, kalau di pemberdayaan diri adalah peta itu pikiran kita ya. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita belum tentu kenyataannya seperti itu. Misal katakanlah ada orang yang bilang, waduh kamu kenapa kamu nggak pengen jadi pengusaha, katakanlah kayak gitu. Ini pertanyaan doang sih, tidak semua orang harus jadi pengusaha, ini cuma contoh aja. Kamu nggak pengen jadi pengusaha? Atau misal ada orang yang pengen jadi pengusaha tapi dia pesimis, waduh aku kayaknya nggak bisa jadi pengusaha deh. Kenapa? Ya karena aku nggak memiliki keturunan pengusaha, orang tuaku nggak pengusaha. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada orang di luar sana yang bukan keturunan pengusaha tapi berhasil jadi pengusaha sukses? Nah, seperti itu. Oh, ada, dia. Siapa lagi? Dia. Nah, seperti itu. Nah, ternyata peta yang ada di dalam pikiran bawah sadar orang tersebut tidak seperti kenyataannya. Peta bukanlah wilayahnya. Jadi, artinya apa? Ketika kita ingin melakukan sesuatu dan kita memiliki mental block berupa program yang menghambat kemauan kita, itu sebetulnya hanya sekedar peta saja, bukan wilayahnya. Wilayahnya ternyata banyak kok orang seperti kita yang kondisinya seperti kita yang berhasil melakukan apa yang diinginkan gitu, apa yang dibutuhkan. Jadi peta bukanlah wilayahnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal peta ini harus diupdate terus agar apa? Agar sesuai dengan wilayahnya. Bayangkan kalau misal kita mau menuju ke suatu kota yang tidak kita ketahui. Misal katakanlah saya dari Semarang menuju ke Jakarta dengan membawa peta bukan di tahun 2018, sekarang ini namanya 2018. Saya membawa peta yang pada tahun 2018
2000, katakan 2000. Nah ini kan petanya nggak update, jadi kalau misal saya ke sana, maka saya nyasar-nyasar. Gimana caranya mengupdate petanya? Dengan cara kita masukkan informasi-informasi yang berkaitan dengan wilayah yang ingin kita datangi. Jadi kalau misal kita pengen jadi pengusaha, katakanlah ya kita harus memasukkan informasi-informasi yang relevan dengan wilayahnya pengusaha, seperti itu. Oke? Seperti itu. Peta bukanlah wilayahnya. Kita masuk ke berikutnya. Presuposisi yang ke berapa ini? 1 2 3 4. Manusia berpikir dan bertindak dengan mengambil referensi file di pikiran bawah sadarnya. Jadi manusia itu berpikir dan bertindak itu atas dasar apa yang di dalam pikiran bawah sadarnya. Saya ngomong kayak gini juga dengan cara otak saya ini merecall atau memanggil file-file bahasa Indonesia dan file skill ngomong yang pernah saya pelajari di dalam bawah sadar untuk keluar, sehingga Anda bisa mendengarkan saya ngomong seperti ini. Nah, kalau misal ada anak-anak misal, ini kan karena manusia berpikir dan bertindak dengan mengambil referensi file di pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau misal kita memiliki buah hati, berarti kita harus bisa memiliki buah hati. Misal katakanlah kita pengen anak tersebut percaya diri, ya berarti kita harus memprogramkan dari kecil anak tersebut agar percaya diri. Kita hargai dia, kita berikan kasih sayang, seperti itu. Oke. Selanjutnya, dan inilah yang melatar belakangi kenapa kita orang yang sama, harga yang sama, orang yang katakanlah kembar sekalipun, tapi nasibnya berbeda. Ya karena ini, ya manusia berpikir dan bertindak dengan mengambil referensi file yang ada di pikiran bawah sadarnya. Sedangkan informasi yang masuk di setiap orang itu berbeda-beda. Informasinya bahkan maknanya. Bahkan sekalipun informasinya sama, maknanya pun bisa berbeda di setiap orang. Sehingga nasibnya dan takdirnya pun berbeda. Oke, jadi kayak gini. Ini nyambung dengan yang ini. Life, mind, body, and soul are one system. Ini presuposisi yang kelima. Ya, nyambung dengan ini. Jadi, katakanlah Anda seorang penjual, ya. Ada seorang penjual, Anda kan bertindak ingin berjualan. Nah, karena Anda mengambil referensi file yang ada di pikiran bawah sadar Anda dulunya pernah sering sekali ditolak berjualan, maka ketika itu Anda langsung batin dalam hati, waduh berhasil nggak ya, kayak gitu. Akhirnya tindakan Anda pun jadi kikuk, ya, jadi nggak karuan. Akhirnya Anda pun mengurungkan niat, waduh nggak usah jualan deh, karena dulu kan sering ditolak. Akhirnya Anda bilang sampai rumah, wah kayaknya aku ditakdirkan untuk tidak jadi penjual yang hebat. Nah, terus kayak gini, misal katakanlah nih di dunia saya, dulu kan saya sekolah pelayaran, ya. Sekolah pelayaran, katakanlah teman-teman yang jurusan nautika atau teknik yang kerja di atas kapal itu memilih untuk memasukkan lamarannya ke perusahaan besar. Nah, karena mungkin dia nggak pede, dia mau masukin lamaran ke perusahaan besar, masukin nggak ya? Nggak deh. Terus sampai rumah, aku nggak masukin ke situ. Memang kayaknya aku nggak ditakdirkan untuk naik di kapal yang besar, kayak gitu ya, bergaji besar. Nah, padahal dia belum bertindak, ya kan? Jadi tindakan manusia dan cara berpikir manusia itu dengan cara mengambil referensi file yang ada di pikiran bawah sadarnya. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang, hasil apa yang Anda dapatkan saat ini, itu adalah representasi dari file-file yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Jadi hati-hati dengan file-file yang ada di pikiran bawah sadar. Oleh karena itulah, ini adalah materi yang sangat tepat untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Oke? Ini, life, mind, body, and soul are one system. Contohnya yaitu tadi. Jadi, contohnya itu tadi. Misal katakanlah, yang jualan itu tadi loh. Misal saya katakanlah, saya bawa barang, saya jualan gitu ya. Dulu saya pernah ikut MLM, katakanlah sebagai contoh aja lah. Saya menawarkan asuransi, katakanlah, wah saya lihat di depan ada prospek yang prospektif dan sesuai dengan target market saya. Karena saya nggak percaya diri, akhirnya, aduh, jualin nggak ya? Opsi pertama saya nggak jualin. Opsi pertama nih, katakanlah saya nggak jual, aduh nggak usah jual deh, saya nggak percaya diri. Akhirnya di rumah, saya bilang, wah kayaknya memang takdirku untuk tidak bisa sukses di MLM ini. Nah, seperti itu ya. Terus opsi yang kedua, katakanlah saya memberanikan diri untuk
memprospek orang tersebut, menawarin. Akhirnya karena saya nggak percaya diri, saya file yang di dalam pikiran bawah sadar saya itu tidak support untuk melakukan kegiatan itu. Akhirnya cara bicara saya kikuk, ya, body language saya nggak baik. Terus bahasa yang saya tampilkan, presentasi saya jadi buruk. Akhirnya orang tersebut memberikan feedback menolak. Waduh mas, lain kali saja ya, saya belum butuh. Nah seperti itu. Jadi diawali dari feedback itu kan takdir saya itu ditolak. Karena apa? Penyebabnya karena perilaku saya tidak baik, cara bicara saya, cara presentasi saya tidak baik, body language saya tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, perilaku saya itu tidak baik ya karena apa? Karena emosi saya yang tidak baik. Emosi yang tidak baik karena apa? Karena file yang ada di bawah sadar saya itu tidak support dengan apa yang saya lakukan. Oke? Nah, itulah kenapa life, mind, body, and soul are one system. Hidup, pikiran, badan, dan jiwa kita itu satu sistem. Jadi, kalau misal kita ingin mengubah hidup kita, maka kita harus mengubah apa yang di dalam pikiran bawah sadar kita aja. Cukup. Dan tentunya dekat dengan Allah. Seperti itu. Nah, kenapa harus diri kita yang diubah? Karena begini. Karena hanya diri kita lah yang bisa kita kontrol gitu loh. Kalau kehidupan di luar sana tuh banyak variabel yang tidak bisa kita kontrol. Oke? Yang bisa kita kontrol ya apa? Pikiran, body, dan soul kita. Ketika kita bisa mengubah file yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, maka kita akan mengubah soul kita, perasaan kita yang ada di body, lalu akan kita mengubah takdir yang ada di kehidupan kita. Seperti itu. Oke? Nah, ini adalah 3 presuposisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, di video presuposisi yang kedua ini peta bukanlah wilayahnya. Selanjutnya manusia berpikir dan bertindak dengan mengambil referensi file di pikiran bawah sadarnya, dan life, mind, body, and soul are one system. Jadi kalau teman-teman sekarang poinnya adalah kalau misal teman-teman sekarang mendapatkan hasil yang seperti ini dalam kehidupan teman-teman dan Anda ingin berubah, maka Anda harus mengetahui apa sih program yang tertanam di bawah sadarku. Kenapa kok bisa aku mendapatkan seperti ini? Katakanlah mendapatkan sial terus. Apa sih yang melatar belakangi kenapa aku sial terus? Kalau misal beruntung, nah itu lupakan saja. Ya. Nanti ada pembahasannya. Kenapa kalau misal pola yang baik itu tidak harus diingat-ingat ya. Nanti kita bahas di video di bagian akhir. Oke. Nah, seperti itu. Kita harus selalu bertanya, kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya program yang ada di bawah sadarku sehingga aku bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu inilah kenapa saya bilang pegangan. Karena apa? Takdir kita itu tidak jauh-jauh dari apa yang di dalam diri kita. Takdir itu representasi dari apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke? Nah, daripada kita sibuk mengatur variabel-variabel eksternal di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol, maka lebih baik kita kontrol diri kita sendiri. Life, mind, body, and soul are one system. Oke? Saya kira itu dulu. Di video keempat tentang presuposisi, ini pembahasan terakhir dari presuposisi, materi presuposisi. Besok kita akan membahas tentang label mewah yang tak berarti apa-apa, psycho-cybernetics, dan kasus-kasus ya. Seperti itu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.